goalnya adalah punya kemampuan berbicara di depan publik. Dengan cara-cara seperti itu, dengan lingkungan yang support, akan mempercepat perkembangan tahapan belajar kita. Jadi mentalnya jangan kendor gitu ya. Oke. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Yang kita bisakan adalah menutup telinga kita, fokus ke tujuan kita. Kita harus yakin ya, pencipta kita, Allah menciptakan kita kan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Dengan kondisi apapun tuh pasti ada rahasia dari Allah bahwa itulah yang terbaik. Kalau kita balik pertanyaannya, apakah orang yang fisikalnya dalam tanda kutip sempurna, ganteng, cantik, sudah pasti jaminan memiliki public speaking yang baik? Ketika kalian bangun teamwork, tidak ada yang sulit ketika kalian solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sopi, Sobat KPI. Kembali lagi di podcast KPI bersama aku Hadian Mahdian. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai bareng Pak Imam Suprabowo. Beliau adalah Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Maluku dan juga sebagai dosen di Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Luar biasa sekali. Beliau expert di bidang komunikasi dan tentunya jago banget nih di bidang public speaking. Makanya hari ini kita bakal mengulik tuntas ilmu-ilmu public speaking dari beliau. So langsung aja. Pak Imam gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ini. Semangat. Oh semangat banget. Pak Imam kita Oke. pengen mengucapkan terima kasih ya karena telah berkesempatan hadir di sesi podcast kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sama-sama. Amin. Nah, Amin. kita punya sebutan sendiri nih untuk audiens kita. Ya. Namanya Sopi. Sopi. Sobat Oke. KPI. Sobat KPI. Nah, biar para Sopi ini makin kenal sama Ya. Pak Imam, boleh dong diceritakan sedikit biografi Pak Imam ya, mulai dari asalnya, Ya. mungkin latar belakang pendidikan dan keluarganya. Silahkan Pak Imam. Ya, sahabat Sopi dimanapun berada ini saya sangat bahagia ya hari ini bisa berdiskusi, berbincang ya bersama Sobat Sopi semuanya. Khususnya ini sudah diberi tema nih tentang kemampuan berbicara depan publik ya. Ya, saya biasa dipanggil Imam ya, Imam Suprabowo. Asalnya mix ini ya, ada darah Sumatera, ada darah Jawa juga. Oh, restoran. Jadi kalau ibu itu malah Jogja gitu ya, daerah Sleman. Sedangkan ayah ini di Sumatera Selatan. Tapi saya lahirnya di Bengkulu, numpang sekolah dasar saja di Iya, iya. sana. Selanjutnya saya melaksanakan pendidikan di Yogyakarta dari Sanawiyah, Madrasah Aliyah sampai sekarang kuliah berkarir di Jogja. Wes. Seperti itu profil singkatnya ya. Oke. Bisa dipanggil Imam. Seperti itu. Oke, Ya. oke. Mungkin boleh di-spill dikit itu ya, dulu SMA-nya di mana, Oke. kuliahnya di mana gitu, Pak. Ya, termasuk sekolah yang penuh sejarah ya. Sekolah saya langsung didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Oh ya, Muallimin Muallimin. Muhammadiyah Yogyakarta di Jalan Es Parman nih kita menyebutnya M-Gain ya, M3in. Baik Sanawiyah maupun Madrasah Aliyahnya di Muallimin. Seperti itu. Jadi alumni patang puluhan ini. Wis. Seperti itu Mas Adian. Oke. Ya. Nah, tadi kan aku udah notice ya, kalau kita bakal ngebahas tentang public speaking. Ya. Sebelum kita ke situ, menurut Pak Imam, public speaking itu apa sih? Dan seberapa penting diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Baik, nah ini kalau bicara tentang public speaking, itu sama saja bicara tentang skill dasar yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita miliki. Oh begitu? Ya, karena public speaking ini adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan isi perasaan dan juga kemampuan kita untuk bernegosiasi, berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri sebenarnya ya. Kemampuan basic komunikasi ini, sehingga penting atau tidak menurut saya mau tidak mau ya ini harus penting gitu ya, karena kita makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, sehingga ilmu public speaking ini mau bekerja di dalam profesi apapun teman-teman pelajari, nanti value-nya teman-teman bisa rasakan kalau sudah memiliki ilmu public speaking ini. Seperti itu. Basic penting skill ya, Iya, basic skill. Berarti basic nggak ada skill. alasan nih buat teman-teman yang kayaknya bukan passion aku. Enggak, karena emang ini kebutuhan dasar manusia ya. Betul berbicara. sekali Mas Oke. Adian. Nah, terus gimana Pak cara biar orang latihan public speaking untuk pertama kali? Kan Ya. nggak mungkin dia dapat panggung. Nah, Oke. menurut Bapak gimana itu?
Ya, yang pertama benarin dulu motivasinya. Oke. Kalau kita itu punya motivasi tentang suatu hal atau Mhm, goal dalam melakukan suatu, nanti energinya itu dalam diri kita sendiri. mhm, Nah, sehingga kalau motivasinya supaya kita punya kemampuan public speaking yang baik, berarti motivasi utamanya kita cari ya, ini untuk karir iya, misalnya, untuk nanti bisa banyak tampil di berbagai event, mhm, mhm, atau yang paling kecil, motivasinya adalah, untuk jauh lebih baik, upgrade diri begitu ya. Nah, bagaimana caranya? heeh, Hal simpel, ya lagi dan lagi public speaking ini ilmu praktikal namanya. mhm, Ya, teori penting, teori penting. kita harus tahu banyak teori, tapi implementasi praktikal ini yang juga merupakan titik yang banyak nanti teman-teman harus lakukan. Mhm, Kenapa? Karena dengan kita praktek, ya, kita punya evaluasi apakah penampilan kita itu, eee, menurut kita sudah oke, mhm, sudah nyaman, dan sudah punya, suatu hal progres dari heeh, heeh, sebelumnya. Nah, itu mhm, kan biasanya terlihat dalam praktek. mhm, Nah, tapi tidak meninggalkan teori. teori, Nah, kalau saya combine ya 30% teori, 70 70%. persennya harus banyak praktek kalau ilmu public speaking itu. Oh begitu. Seperti itu, ya. Oke, oke, bagus. Nah, terus gimana caranya untuk kita, nyusun materinya, Pak? Karena kalau ngomongin pede di depan ya, banyak orang yang pede ngomong di depan, tapi Ya, nggak semua orang bisa mahamin materinya ke audiens. Menurut Bapak ya. itu gimana caranya? Ya, yang pertama teman-teman harus isi kognitifnya dulu. Oke. Karena iya betul ya, biar wawasannya juga banyak, biar Betul. ngomongnya ngalir ya. Ilmu berbicara, public speaking atau retorika ini kan Mhm, mhm, kita harus membahas tentang suatu hal yang berkesinambungan. mhm, Nah, supaya runtut apa yang kita sampaikan ke audiens nanti, ya kita harus memiliki wawasan yang luas. mhm, Nah, untuk sahabat Shopee semuanya ya, eee, ini kesempatan teman-teman untuk memperbanyak literatur, bacaan, baik itu bacaan-bacaan yang sifatnya mhm, ilmiah maupun fiksi. dalam berbagai Oh, oke, bidang oke. ya. Dan juga teman-teman, bisa juga memanfaatkan tidak hanya, dari segi bacaan, tapi Mhm, pengalaman, mhm, mhm. experience. Ini menurut saya satu hal yang nanti akan membuat kognitif teman-teman, punya modal banyak kosakata, Mhm, mhm. bisa lebih luas. Bisa bicara dari segi ekonomi, Mhm, bisa mhm. bicara dari segi agama, bisa Mhm. bicara dari segi kesehatan, Oke. bisa bicara dari segi, aspek-aspek, yang lebih luas. Heeh, Nah, itu yang pertama. mhm. Berarti sisi kognitif Harus terisi. harus teman-teman isi dulu Mhm, ya. Yang kedua tentu ya sisi afektif. mhm. Nah, itu lebih banyak, eee, tes atau, emosionalnya ya. Oke. Bisa memainkan intonasi, bisa mencoba mempraktekkan, aksentuasi, jeda, kecepatan berbicara, dan lain sebagainya ya. Afektif ini lebih ke soul lah, Mhm, mhm. soul. Jadi kalau kita sebagai pembicara kan, kalau flat, datar sekali, ya Gampang audiens bosen ya? gampang bosen. Iya, iya. Sehingga mau tidak mau, eee, ini yang dilatih Iya, iya. ya, kapan kita harus nadanya lebih Heeh, tinggi, heeh. kapan lebih Heeh, rendah. Nah, ini harus menurut latihan. saya, jiwa, perasaannya, emosionalnya ini harus dilatih terus. Mhm, Ya, kognitif sudah, itu kalau kita sebut dengan verbal mhm, ya, mhm. kata-kata, semakin banyak spare kata-kata kita, maka akan semakin enjoy kita berbicara dari berbagai sudut. Mmm, Yang kedua itu tadi afektif atau efektif. disebut dengan aspek verbal sudah, visual, dan juga voice. Nah, ini Oke. sisi voice-nya Mhm, ya. mhm. Voice itu tadi ada, suara, Mhm. intonasi, ya. Yang terakhir itu look-nya, packaging-nya, Oke, ya. Nah, ngaruh juga. teman-teman
untuk bisa percaya diri kan tentu kita memakai baju yang nyaman, Mhm. enak dilihat, tampilan rambut rapi, Mhm. ya. Bisa dari facial expression Mhm. atau ekspresi wajah, Mhm. dan juga hand gesture kita, Oh, tangan body kita language. kita lebih enjoy-kan ketika bicara, ya. Oke. Jangan kita menutup diri seperti ini Oke. atau kita menaruh di tangan, itu kan sebenarnya body gesture, ya. Body gesture. Nah, menurut saya latihan kecil-kecil dulu, Mhm. bisa dilihat satu benda di kamar Mas Hadian mungkin, Ada akuarium. akuarium. Nah, challenge dirinya, bisa nggak challenge diri 15 menit ngomong akuarium dari berbagai perspektif. Oke. Itu susah itu. Nah, kita coba part pertama akuarium dari perspektif ekonomi. Oh ya. Kita bisa bicara dengan Mhm. harganya, ya, cara Heeh. penjualannya, dan lain sebagainya. Part kedua, akuarium dari perspektif kebahagiaan. Iya ya. Nah, kan bisa itu. Iya ya, hobi gitu ya. Hobi, apa hormon yang keluar ketika kita bahagia ketika melihat ikan berenang. Mhm. Nah, itu di-challenge kalau sudah 15 menit, coba deh tambah lagi 15 menit berikutnya, 30 menit ngomongin lampu. Oh. Nah, dengan teman-teman latihan ini Iya. Mas Hadian, Heeh. nanti kita akan punya kecepatan berpikir part setelah ini mau ngomong apa. Oke oke. Setelah ini jadi eh, Susunan kata-katanya. Heeh. kesalahan-kesalahan, susunan-susunan, dan juga part itu kita sudah konsep. Dan sepersekian detik kita sudah ngerti nanti mau ngomong apa itu. Oke. Nah, ini yang perlu Sobat Shopee Heeh. tadi Ah, pelajari. Yang mhm. pertama verbalnya, Mhm. kognitifnya, banyak baca, banyak experience kemana, sehingga kalian punya banyak cerita Mhm dan mhm. kalian bisa terapkan storytellingnya. Yang kedua voice, Voice. latih nada bicara. Mhm. Kalimat tanya sama kalimat perintah kan beda Mhm. itu. Sama kata-katanya, tapi kalau dengan nada yang Mhm. berbeda maka dimaknai berbeda. Betul. Selanjutnya adalah gestur atau body Body language. language. Nah, ini dilatih. Kalau ngomong poin ya bisa kita siapkan tangan kita dengan jari 1, 2, 3 Mhm mhm. gitu ya. Tidak gitu ya. Oke, nah itu memperkuat narasi public speaking teman-teman Shopee nantinya. Seperti Oke. itu. Mhm. Tadi kan sempet ya salah satu caranya kan dengan cara kita belajar gitu ya. Ya, Tapi kan kita namanya Gen Z ya Pak, ya, untuk belajar, membaca buku ataupun membaca jurnal itu kadang-kadang capek, dia lebih ya, memilih untuk belajar di media sosial. Nah menurut Bapak gimana nih? Apakah media sosial juga bisa menjadi wadah untuk para Gen Z belajar apa gimana? ya. Setiap generasi kan ada fenomena cara belajarnya Iya. masing-masing ya. Nah, kalau memang Gen Z punya ketertarikan yang tinggi terkait media sosial, Mhm. berarti ya bisa teman-teman dengan menonton Podcast. podcast-podcast yang memberikan inspirasi teman-teman ya. Teman-teman bisa buka podcast tentang banyak hal. Mhm mhm. Nah, itu menurut saya teman-teman kan mendengar, melihat juga itu sama saja belajar Mhm sebenarnya. mhm. Memori yang ada di otak kita kan akan merekam sehingga teman-teman ketika menjadi pembicara nantinya itu bisa kalian ambil part-part penggalan dari berbagai podcast yang kalian dengar Oke. sebagai tambahan bahan kekuatan bicara kalian. Jadi tidak harus membaca Mhm. buku yang Tebel berjam-jam, heeh ya heeh. mungkin ada yang suka literasi yang seperti itu ya bagus Iya gitu iya iya. kan. Tapi memang kalau yang kuatnya itu adalah dengan menonton ya gaya style belajarnya ya disesuaikan. Mhm. Tujuan utamanya kan goalnya adalah punya kemampuan berbicara di depan publik. Oke. Nah, caranya nanti Beda-beda. kita sesuaikan dengan style masing-masing. Tapi saya Heeh. rasa Gen Z yang punya hobi baca juga banyak Iya gitu betul ya. betul Nah, betul. seperti itu ya. Mhm mhm. Ya. Oke, tadi kan itu yang verbal ya, Pak, untuk Ya. mengisi kognitif kita. Juga tadi untuk melatih terus emosional kita dengan mungkin ngebahas lampu 15 menit segala macam. Tapi kan itu kalau misalnya kita lakuin di kos, kadang-kadang diejek teman tuh, Pak. Nah, menurut Bapak tuh gimana cara Oke. menanggapinya? Gitu. Ya. Ya, memang tantangan dari faktor lingkungan itu Mhm, mempengaruhi. mempengaruhi. Maka teman-teman yang pintar-pintar mengkondisikan suasana, Mhm. jika memang dirasa
lingkungan di seputar kita ini tidak support Mm-mm. terhadap jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, Mm-mm. salah satu contohnya sedang latihan di kamar malah diejek ya, Iya. kita ya salah satunya kita punya cara-cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan dengan menutup seluruh pintu kamar dan lain Iya. sebagainya gitu ya, supaya tidak ada yang melihat, atau bisa meminta teman-teman yang memiliki kredibilitas yang sudah baik di bidang public speaking, utarakan pendapat atau informasi bahwa minta tolong dievaluasi kita Mm-mm. kurangnya Iya, apa. iya, iya. Dengan cara-cara seperti itu, dengan lingkungan yang support akan mempercepat perkembangan Perkembangan. tahapan belajar kita. Tapi Oke. memang kadang kalau lingkungan tidak support itu membuat kita traumatik Traumatis. gitu ya. Kenapa tidak berani maju Bapak? Takut disorakin, Ya. takut. Nah inilah apa ya, bullying kecil gitu ya Mm. di sekolah, tapi yang membuat traumatik yang bahaya sebenarnya ya. Mm-mm. Karena ketika kita mau berbicara di depan kelas, ada saja troublemaker teman kita yang mungkin Ngancurin mental. menghancuri mental. Mm. Nah, bagaimana caranya ya? Tetap teman-teman jaga suasana hati dan latihan ya Mm-mm. supaya lebih baik. Kalaupun ada kesalahan dan lain sebagainya, dijadikan itu sebagai pelajaran untuk jauh lebih baik lagi. Jadi mentalnya jangan kendor gitu ya. Oke. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Mm. Yang kita bisakan adalah menutup telinga kita, fokus ke tujuan kita. Begitu Sobat Sophie ya. Gitu. Bersikap bodoh amat gitu ya, Pak. Oke, Oke, ya. kalau ada orang yang beralasan dengan faktor fisiologis, aku mah nggak keren kayaknya Oke, fisiknya, itu ya. kan mempengaruhi juga. Nah, Ya. menurut Bapak gimana nih cara ngasih tahu orang-orang yang beralasan kayak gitu? Baik. Ya, teman-teman semuanya, memang ada beberapa orang yang tampil tidak pede karena faktor fisiologis ya. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada yang memanfaatkan faktor fisiologis untuk rezekinya gitu Oh ya. gitu ya, karena jadi pembeda ya? Ada beberapa yang mungkin ya kita Iya. tidak perlu sebut namanya, misalnya pelawak atau apa gitu Ah, kan. ah, ah, ah. Tapi justru tampil jauh lebih percaya diri gitu Iya, kan. iya. Nah, tinggal mindset menurut saya di sini. Kita harus yakin ya, pencipta kita Allah menciptakan kita kan dengan sebaik-baiknya Mm-mm. ciptaan. Dengan kondisi apapun tuh pasti ada rahasia dari Allah bahwa itulah yang terbaik. Nah, jadi teman-teman semuanya, jika ada keterbatasan fisik yang ada pada diri kita semuanya gitu ya. Nah, pelan-pelan teman-teman acceptance ya. Jadi kayak menerima Mm-mm. bahwa memang kondisinya seperti ini, tapi yang perlu kita kembangkan adalah mentality kita. Ya memang ini perlu waktu yang tidak Iya, instan nggak gitu instan. ya. Nah, untuk itu dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, dukungan dari lingkungan untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri itu perlu kalian create ya, kalian Bangun bangun sendiri. sehingga kalau kita balik pertanyaannya, apakah orang yang fisikalnya dalam tanda kutip sempurna, ganteng, cantik, sudah pasti jaminan memiliki public speaking yang baik? Mm-mm. Nah, kalau jawabannya tidak juga Tidak ada juga. jaminan, Mm. berarti ya juga tidak ada jaminan kalau Kalau orang, kita tidak bagus physically-nya, tidak bisa public speaking. itu hanya di mindsetnya aja sebenarnya. Betul. Nah, sekarang balik ke sudut pandangnya, melihat apakah itu bisa diterima atau tidak. Seperti Oke. itu, sobatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya nggak ada alasan ya untuk kita belajar public speaking. Nah Pak, sekarang aku pengen nanya ini. Karena kita tahu ya, karena panggung itu nggak ada yang jual, tapi kita yang ngejar. Ya, Terus gimana caranya para mahasiswa ataupun pelajar belajar public speaking step by stepnya dari mana? oke. Seperti itu. Baik, ini karena pertanyaannya mahasiswa ya. Iya. Nah, terutama yang masih semester-semester awal atau tengah ya, yang belum banyak prakteknya. Teman-teman bisa memanfaatkan media ketika di kelas, itu kan pasti ada part tanya jawab, Presentasi ya juga. presentasi juga. Jadi jangan jadikan presentasi atau pertanyaan tanya jawab di kelas itu formalitas saja dan bisa diwakili teman gitu ya. Nah, kan
Justru itulah waktu terbaik teman-teman untuk melatih kepercayaan diri di kuliah atau di kelas. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah tahu bahwa pekan depan adalah kelompok kita, Mhm. ya kita kalau memang belum pernah untuk presentasi secara formal yang banyak dilihat orang, ya kita bisa ambil bagian part, misalnya bagian kecil saja dari materi itu yang akan kita jelaskan. Mhm. Sampai misalnya hanya sebagai prolog pembuka sedikit sekitar 1 menit dari Mhm. materi itu, saya deh mau coba Mhm gitu. mhm. Nah, jadi men-challenge diri untuk ambil bagian dalam kelas-kelas presentasi. Betul. Ya, kalau enggak kita menciptakan itu ya siapa lagi gitu Heeh kan. heeh. Pasti yang akan tampil itu lagi orangnya. Yang berkembang Nah, dia aja gitu. yang berkembang yang terbiasa tersebut. Nah, Mhm. ini yang kita harapkan dari teman-teman semuanya untuk bisa ambil bagian ketika ada part presentasi di sekolah atau di kelas ya. Teman-teman misalnya blank ini, wah saya tuh bingung, nggak ada yang bisa saya tanyakan. Mhm. Cari aja temannya yang biasa bertanya, kak atau mbak, minta satu dong pertanyaan Mhm. gitu. Karena nanti aku mau latihan nanya gitu. Oke Ya, oke. alhamdulillah kalau dikasih ya. Iya. Nah, itu aja. Jadi teman-teman nanti kalau sekali, 2 kali, 3 kali, kalian akan menemukan ritme kenyamanan Mhm. ketika kalian tampil atau menjadi sorotan dari teman-teman yang lain atau masyarakat. Oh, ternyata tidak semenakutkan itu Mhm untuk mhm. bisa tampil di depan. Yaitu jam terbang itu tidak bohong gitu Iya ya. iya. Pengalaman jam terbang itu akan membuat mental teman-teman pelan-pelan akan terbangun Terbang. ya. Kalau grogi ya setiap manusia pasti punyalah Iya rasa Mas. grogi, rasa takut, rasa cemas. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengendalikan grogi tersebut. Mhm mhm. Seperti itu Mas Hadian. Gitu. Jadi mulai dari hal kecil ya teman-teman, dari pas teman-teman presentasi nih, itu kalau bisa jangan baca gitu ya. Nih, Kita setuju gunakan sekali itu. iya jangan baca, kita gunakan kesempatan itu untuk improve diri kita gitu, ya Ya. kan? Untuk mahamin materinya dan untuk belajar ngomong juga. Oke. Betul Pak Imam. Nah aku pengen nanya nih Mas, Pak Imam Ya. sorry. Oke. Idealnya berapa lama untuk seseorang itu bisa belajar public speaking? Oke. Kalau ditanya ideal dan juga berapa lama gitu ya, tentu setiap individu beda-beda gitu Oke. ya. Tergantung seberapa keras latihannya Oke. dan juga seberapa lama pengalamannya di bidang tersebut. Mhm. Contohnya kalau memang dari kecil dia sudah terbiasa di lingkungan keluarganya, di lingkungan SD, SMP untuk didorong, dimotivasi, diberikan kesempatan lebih banyak tampil di muka umum, ya tentu ini akan lebih cepat Iya gitu iya ya. iya. Tinggal dia menambah literatur yang banyak. Mhm. Ketika di dunia kuliah kan besar sekali, mau dia nanti ikut UKM-UKM, BEM, ikut lomba gitu ya. Mhm. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman yang memang tidak ada atau belum ada dari kecil kesempatan tersebut, SMP, SMA-nya tidak support, teman-temannya mungkin tidak terlalu care Mhm. sehingga dia trauma, sehingga kuliah ini dia sudah punya keinginan untuk berubah. Nah, menurut saya ya waktu, berapa tahun dan berapa cepatnya itu ya tergantung, Tergantung. dia memaknai dan dia mencoba. Semakin nanti lingkungannya support, dia juga punya ambisi ataupun motivasi untuk, eee, Mhm. mempelajari dengan baik, ya menurut saya akan jauh lebih cepat ya. Oke oke. Karena, sekali lagi, bukan cepat-cepatannya yang paling penting tuh, tapi berani kita melakukannya. Kalau salah, ada keraguan, itu kita ambil sebagai pelajaran. Itu menurut saya yang jauh lebih mahal daripada hasil ya. Heeh. Daripada hasil tuh kita nikmati prosesnya, Oke. seperti itu, Nah, kalau ya. dari Pak Imam sendiri, itu gimana kisahnya tuh? Ya, Jatuh bangunnya, itu kan dari awal sampai bisa di titik ini kayaknya oke. menarik nih kalau untuk diceritain. Ya, kalau dari saya pribadi ya, Iya, eee, dari SD, SMP, SMA, ya termasuk yang biasa-biasa saja, tidak oke. terlalu yang menonjol-menonjol banget gitu Ah, oke ya. oke Kalau oke. di, eee,
SMP Sanawiyah, MA itu teman-teman jauh lebih bagus, jauh lebih pintar. Nah, tapi memang karena dari kecil saya melihat banyak berinteraksi dengan orang tua yang seorang guru, ibu saya dan ayah juga seorang entrepreneur, berdagang gitu ya. Nah, ketika saya lihat cara bernegosiasi, cara memberikan tanggapan, bicara di depan kelas, nah otomatis itu learning by doing gitu ya. Memang belum terlalu keluar ketika SD, SMP, SMA potensi kemampuan untuk bisa menemukan titik kepercayaan diri itu belum terlalu keluar gitu. Nah, alhamdulillahnya Allah memberikan jalan yang baik. Saya masuk di universitas yang kita cintai ini dengan banyak pengalaman-pengalaman yang memunculkan potensi-potensi yang lama tertidur tadi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, kita tidak terlalu menonjol atau berprestasi ketika SD, SMP, SMA. Mungkin menurut saya belum terlambat gitu ya. Iya. Kita bisa mengejar ketika kita universitas, kita di tempat kuliah ya teman-teman, pelan-pelan, step by step ya, mencoba membangkitkan potensi yang lama tertidur tersebut. Jadi saya merasakan sekali ketika kuliah ya, saya manfaatkan banyak ikut organisasi gitu ya. Setelah itu banyak dilibatkan dalam kepanitiaan yang mana itu melatih tanggung jawab, melatih kita untuk bisa komitmen gitu kan. Sehingga alam bawah sadar kita gitu ya, merefleksi semuanya. Ketika saya flashback di dunia kerja ini semua sudah saya lewatkan ketika waktu saya habiskan semua kegiatan-kegiatan waktu kuliah di organisasi. Jadi saya pas di dunia kerja tidak terlalu Sudah terbiasa ya. kaget, tidak Iya, terlalu shock. Karena waktu kuliah semua kegiatan dan kita tidak ada motivasi apapun. Motivasi material juga tidak. Itu motivasinya memang betul-betul senang untuk Tambah relasi melakukan juga. organisasi, relasi, belajar komunikasi. Kita coba ajukan dana, ditolak, itu kita coba lagi meyakinkan. Nah, itu menurut saya tabungan-tabungan kecil sehingga saya sampai di titik ini gitu ya. Nggak ada Begitu. kata untuk terlambat. Ya. Karena yang jadi alasan biasanya gini Pak, dia mah jago public speaking karena dari SD gitu. Itu yang bisa jadi alasan gitu. Oke. Makanya teman-teman nih, mulai dari sekarang kita ambil potensi yang bisa kita ambil gitu ya Pak. Betul Oke. sekali. Nah terakhir nih Pak, Ya. mungkin Bapak punya pesan-pesan atau nggak kata-kata ya untuk para sopi-sopi yang ingin belajar public speaking nih. Ya, jadi saya mengajak untuk seluruh sahabat Shopee semuanya ya. Yang pertama, kita harus bersyukur dulu dengan kondisi apapun yang Allah berikan pada kita. Ya, kita coba ubah dari fixed mindset menjadi growth mindset ini ya. Jadi betul mindset yang mau belajar, mau terus menimba ilmu seperti jangan gelas yang terisi gitu ya. Tapi gelas yang kita usahakan selalu kosong sehingga kita bisa mengisi dengan setiap harinya dengan bekal ilmu. Jadi kata-katanya ya teman-teman ketika kalian bangun teamwork ya tidak ada yang sulit ketika kalian solid. Menurut saya seperti itu. Jadi Bagus. bangun dulu teamworknya, solidkan teamworknya Oke. ya. Nanti insya Allah kalian akan punya tim yang bagus, saling support ketika temannya ingin mengupgrade ilmu A, ilmu B, ilmu C, saling kita kan bersaing bukan buat orang lain. Betul. Persaingan kita itu setiap harinya pada diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Iya. Maka teman-teman Sobat Shopee semuanya ya, mau di semester berapapun, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan buktikan bahwa alumni Prodi KPI UMY itu siap untuk berkarir di banyak instansi dan juga perusahaan-perusahaan yang insya Allah kalian kembangkan sendiri. Terima kasih. Wah, makasih Ya. Pak Imam, hari ini kita udah belajar banyak banget ya. Teman-teman jangan cuma ditonton tapi dipraktekin juga, oke? Nah, aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya karena telah menonton sampai di detik ini.
dukung terus channel kita dengan subscribe, komen, dan share konten podcast ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye semua.